Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udwan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, bahasan tentang upacara adat perkawinan Sunda ini cukup menarik dan banyak diskusi melalui Japrian. Alhamdulillah. Karena ini memang masih banyak yang dilakukan, hanya keasliannya sudah cukup berkembang dan berubah. Karena itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya begitu diceritakan di awal, yang akhir aja udah ditanyakan. Contohnya Pak Suhada itu ya, pensiunan dari Ciparai, Majalaya, kalau mau numas itu kan terakhir numas itu, katanya malu karena apa? Karena ditanya sama mertua. Tentang apa itu nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas berikutnya adalah seserahan. Seserahan ini cukup panjang ceritanya, dan kajian Aki tentang KIEN KKBS di skripsi PLS, karena memang PLS itu adalah pendidikan luar sekolah, ini salah satu wahananya ya, seperti itu. Itu cukup bagus. Seserahan ini dianggap paling efektif karena di dalam acara yang bersifat filosofis atau buhunnya upacara adat Sunda, paling banyak pengerahan massa itu adalah di seserahan. Seserahan adalah mengantar atau menyerahkan calon pengantin atau anak laki-laki dari pihak keluarga laki-laki oleh siapa? Ini mengantarnya seabreg-abreg. Ada orang tua, sanak saudara, dan kerabat. Oleh karena itu, Aki pernah menghitung sampai ada yang 500 antara keluarga yang datang dengan keluarga yang menerima. Bahkan bisa lebih kalau upacaranya besar. Ini di lembur, di kampung. Karena di kampung itu tumplek. Ya makanya ini disebut efektif. Jadi kalau menceritakan NKKBS itu hanya 5 kata saja, 10 kata saja, 15 kata saja, ini terjangkau luas oleh para pendengar. Ingat kan, KIE itu adalah jangkauan kali frekuensi sama dengan efektivitas. Itu yang pertama. Kemudian kapan Ki dilaksanakannya? Ini yang sangat berubah. Dulu itu yang namanya seserahan itu adalah H-1 akad. Jadi hari kemarinnya sebelum akad pernikahan besoknya. Biasanya dilaksanakan sore hari, dari zuhur ke sore ya, biasanya setelah asar. Itu yang biasanya paling efektif. Waktu Aki menyerahkan putranya Pak Jen, Bupati Pandeglang ya, dan beberapa orang itu yang masih pakai yang sore itu ya, yang sore itu. Ya, di Tangerang juga Aki menyerahkan putranya Pak Sekda dulu ya, Pak Tamrin dan lain sebagainya. Nah, dilaksanakan sore hari itu menjelang siraman. Dulu namanya bukan siraman lah, bebersih namanya itu. Bebersih itu adalah, ya nanti kita akan ceritakan di dalam bab siraman. Hanya sekarang
di penyerahan itu si anak laki-laki itu diikut sertakan di situ dulu itu, baik ngamaniannya bersama atau nanti pada saat ngeyek sereh, begitu ya. Itu ada satu hal yang ingin Aki sampaikan, bahwa karakter acara ini gembira, ceria, cawokah, porno, aura budayanya harus muncul. Dulu tidak ada istilah pembawa acara, protokol atau pengatur ya, tapi langsung dialog antara yang menerima dan yang menyerahkan. Karena berkali-kali kan, jadi pembukaannya itu langsung oleh wakil dari perempuan sebagai penerima. Biasa dulu ditanya dan lain sebagainya, itu dialognya. Nah, di dalam isi penyerahan itu ada kekeluargaan dalam bahasa Cohang. Sekarang itu diganti ya, karena agamis sekarang itu kan, ya budaya Timur Tengah lah. Itu dikatakan silaturahmi, nyangakeun silaturahmi, asilaturahmi tatwilul umuri wa tazidur rizqo. Begitu biasanya Aki juga kalau menyerahkan sekarang. Kalau dulu nggak begitu. Kumaha urang dieu euy calager, bejana gering cenah saha tah nu bejana gering teh malah kungsi cenah aya nu dirawat di rumah sakit. Omatnya sing sarehat, sing walagri gitu. Jadi bahasa-bahasa itu ya, sehingga nanti yang menerimanya juga begitu bahasanya. Itu adalah silaturahmi dalam bahasa budaya setempat. Kalau sekarang kan kayaknya resmi gitu ya, resmi. Tapi kalau dengan kata resmi itu biasanya lebih tertib, jadi aura karakter seserahannya tidak muncul. Apalagi kalau sudah seserahan di dalam masjid. Menjelang di akadan di situ, Aki sering menyerahkan di masjid yang begitu besar, tidak berani mengeluarkan aura budayanya, ya tidak berani karena sudah di masjid, ditambah oleh IO diberi waktu 5 menit, wah itu mah kacau lah. Sudahlah kacau menurut Aki, menurut versi sekarang itu bagus ya, nggak apa-apa, ini namanya juga budaya. Berikutnya adalah penyerahan pribadi calon pengantinnya. Jadi silaturahmi. Setelah itu penyerahan pribadi calon pengantinnya. Nanti kata-katanya Aki akan lampirkan pada sambungan berikutnya ya. Ketikanya pada penyerahan barang bawaan. Bawaan maksudnya yang dibawa, bukan babawaan. Kalau babawaan itu tidak serta-merta dengan calon pengantin. Bisa dikirim besoknya atau bisa dibawa lagi. Begitu ya, seperti itu. Ini barang bawaan. Kemudian yang keempatnya adalah bekal dan doa. Biasanya diberi bekal. Bekalnya itu pakai filosofis ya, pakai filosofis. Nanti Aki beri contoh ya. Dan doa. Kalau doanya juga oleh bahasa Sunda ya, begitu. Jadi si penyerah itu, demikian juga yang menerima, begitu. Nah, apa sebetulnya Ki? Inti dalam penyerahan itu adalah hanya satu kata. Kalau kita baca di Modana itu hanya satu kata. Tapi artinya Aki juga bukan dapat dari Modana. Tapi Aki dapat dari Aki Ule. Aki Ule ya, dari Aki Ule di Soreang. Bahwa satu kata itu adalah ilang along margahina. Jadi kami menyerahkan anak saya itu mudah-mudahan ilang along margahina. Dijelaskan, ilang itu adalah hilang, ya, leungit begitu. Along itu kemuliaan, itu dari bahasanya Sanskerta ya. Hong awilahong awi genong begitu dan seterusnya. Ada ahong, hong itu adalah kemuliaan dari suatu kerajaan. Kemuliaan, marga itu jalan, itu juga bahasa Sanskerta ya. Marga itu jalan. Dan hina itu adalah jurang kehinaan. Jadi menyerahkan calon pengantin itu adalah supaya anak kita tidak terjerumus kepada jurang kehinaan. Karena kalau tidak diserahkan, nah ini bahaya. Bisa terus-menerus melaksanakan hubungan dengan si calon istrinya. Kalau tidak dikawinkan, itu kan ke jurang kehinaan. Nah, selain itu juga bagaimana pengapingan, pendampingan selama
eh, dia itu belum keluar dan walaupun sudah keluar itu adalah dalam lindungan dua keluarga. Itu besok kita sambung ya karena kita panjang. Mudah-mudahan juga seserahan ini tidak satu atau dua karena ini pertanyaannya banyak. Malah Kang Ayib sendiri itu kan tokoh budaya Sunda dari Jatinangor minta contoh. Insya Allah kita kan namanya juga ini ya kalau kategori ilmu mah Bu Eli ya Sukabumi tidaklah. Nanti ada juga komentar dari Ibu Ratnawati Bekasi. Katanya menyesal kenapa tidak mengundang Aki. Bukan mengundang. Aki itu bukan apa-apanya. Aki tidak jadi IO. Tapi Aki sekali-kali pelaksana pribadi saja. Kemarin alhamdulillah 2 kali Ibu Lena. Ya Ibu Lena itu ketua Forum Pos KB TPD sekarang mah. Dulu mah ketua Forum Pos KB Bekasi kota. Itu 2 kali anaknya Aki yang menyerahkan dan Aki yang menerima. Sekali laki-laki menyerahkan ke Bandung dan sekali perempuan menerima dari rombongan Padang. Sekian dulu aja, besok kita sambung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.